Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana secara tiba-tiba Lloyd pun diserang oleh bocah ingusan yang mencoba membalas dendam kepadanya. Awalnya, Lloyd dapat dengan mudah membuat bocah itu tepar. Namun, berkat kelicikan yang dimiliki bocah itu, Lloyd pun terdesak oleh makhluk raksasa yang disummon bocah tadi. Namun, untungnya Xavier pun langsung bergerak dengan sangat cepat menyelamatkan Lloyd. Bahkan, Xavier pun langsung menebas tangan dan kaki bocah ingusan itu. Sampai-sampai bocah itu berteriak kesakitan. Xavier langsung mengalihkan perhatiannya kepada Lloyd yang akan terjatuh. Dan setelah berhasil menyelamatkan Lloyd, Xavier pun langsung putar arah dan menuju si Todd. Di mana terlihatlah Todd yang dengan susah payah merangkak menuju tangannya yang sudah terpotong. Dan setelah berhasil mendapatkan potongan tangannya itu, Todd pun mengaktifkan sihir darahnya lagi. Di mana darah-darah yang berceceran pun langsung menyelimuti seluruh tubuh Todd. Dan wuss, dengan sihirnya itu, Todd pun berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Xavier yang terlambat pun hanya menemukan bercak darah yang berceceran di tempat Todd berdiri sebelumnya. Sepertinya Todd menggunakan sihir teleportasi melalui darah miliknya. Xavier sontak menjadi sangat kesal karena ia telah kehilangan jejak dari Todd. Sementara itu, terlihatlah Lloyd yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Di mana ia tidak menyangka kalau Todd dapat menggunakan sihir semacam itu. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Dan di sanalah muncul sihir darah milik Todd. Rupa-rupanya Todd sudah menyiapkan tempat itu untuk menjadi tempat pelariannya. Dan di sanalah terlihat Todd yang sudah terluka parah akibat tertebas oleh Xavier. Tapi Todd yang sudah menerima banyak luka pun tidak menciutkan nyalinya untuk membalas dendam. Di mana ia semakin bertekad untuk membunuh Lloyd. Dan sembari menghentikan pendarahan di tangan kanannya, si Todd pun terus memaki-maki si Lloyd. Dan ia lalu berteriak sekencang-kencangnya, di mana ia berjanji akan membunuh Lloyd. Tapi scene pun lalu kembali ke Lloyd dan Xavier, di mana Lloyd memberitahu bahwa bocah yang menyerangnya tadi kemungkinan adalah salah satu murid yang dikeluarkan dari akademi. Di sana Xavier pun meminta maaf kepada Lloyd. Andai saja ia langsung menebas kepala si Todd, pasti dia nggak bakalan bisa kabur. Namun Lloyd pun menenangkan Xavier, karena dirinya juga tidak menyangka kalau bocah itu bisa kabur dengan cara seperti itu. Lloyd juga memberitahu Xavier untuk jangan terlalu memikirkannya, karena Lloyd yakin dengan adanya Xavier di sisinya, dirinya pasti akan selalu aman. Namun tiba-tiba muncullah notifikasi sistem, di mana sistem itu menunjukkan jumlah nyawa yang diselamatkan oleh Lloyd, di mana angkanya menunjukkan angka 0, seperti sebelumnya. Namun tiba-tiba angka itu pun turun menjadi -1. Sontak Lloyd yang melihat itu pun langsung menjadi terkejut. Ia kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah dengan begini maka akan ada orang yang mati akibat kedatangan dirinya? Lloyd pun hanya bisa menahan emosinya untuk saat ini. Memang bangke autornya ya. Dan scene pun lalu berpindah ke besok paginya, di mana terlihatlah Lloyd yang sedang bertemu Ratu Magento. Dan juga terlihatlah Lloyd dan Xavier yang dikelilingi oleh banyak prajurit penjaga. Lloyd pun bertanya kepada Ratu Magento, kenapa dia dihimpit banyak prajurit kayak gini, padahal dirinya harus segera memulai konstruksinya. Ratu Magento pun menjawab bahwa keselamatan Lloyd adalah hal yang utama. Sejak ia mendengar Lloyd diserang, Ratu Magento pun tidak ingin kecolongan lagi. Karena itu, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Lloyd. Bahkan saking seriusnya, Ratu Magento pun menyuruh bawahannya untuk langsung membunuh setiap orang yang mencoba menyerang Lloyd. Lloyd yang mendengar itu pun sontak terkejut. Ia menyuruh Ratu Magento untuk tidak terlalu berlebihan. Lagian, ia sudah punya Xavier di sisinya. Xavier saja kekuatannya melebihi jutaan prajurit. Jadi, kenapa dia harus khawatir? Ratu Magento yang mendengar perkataan Lloyd pun akhirnya menurutinya. Dan ia akan mencari dalang dari penyerangan Lloyd kemarin. Lloyd berterima kasih kepada Ratu Magento untuk itu. Dan ia menjadi kepikiran dengan notifikasi sistem kemarin. Ia menjadi penasaran siapa lagi yang akan menjadi korbannya sekarang. Lloyd berandai-andai jika saja ia bisa dengan cepat menemukan cara untuk melawan takdir mutlak ini, maka ia akan dapat menyelesaikan semuanya dengan mudah.
Dan karena itu, Lloyd pun harus bergegas untuk mengumpulkan Tauranga agar dapat membangun kembali Treasure of Truth. Lloyd pun langsung mengajak semua kulinya untuk memulai proyek kali ini. Proyek kali ini bertujuan untuk mengambil salah satu pondasi istana kerajaan yang merupakan bagian dari Tauranga. Dan caranya adalah dengan menggali tanah hingga dalam, lalu mengambil Tauranga dengan perlahan. Tentu saja semuanya nggak berjalan lancar. Awalnya, para bangsawan menolak proyek kali ini, karena menurut mereka proyek kali ini buang-buang uang dan gak jelas. Namun entah bagaimana caranya Ratu Magento dapat meyakinkan seluruh bangsawan itu, di mana ia sedikit berbohong kalau proyek kali ini adalah maintenance untuk istana. Ya, kalau buat Lloyd apa sih yang enggak? Lanjut. Untuk menghindari kerusakan pada struktur istana, maka Lloyd harus membuat jalur seperti di gambar. Namun, ia harus tetap hati-hati. Karena salah sedikit saja, maka seluruh istana akan roboh dengan tanah. Kalau di zaman modern, solusi untuk proyek semacam ini adalah membuat tanah fondasinya menjadi lebih kokoh. Dan caranya adalah menggunakan metode freezing, di mana itu adalah metode untuk memperkuat tanah dengan membekukan kelembapannya melalui injeksi udara dingin. Dan untuk melakukan injeksinya, Lloyd pun telah mendapatkan solusi, di mana terlihatlah salah satu kulinya Lloyd yang memberitahunya bahwa barang yang mereka tunggu telah sampai. Dan barang itu adalah solusi untuk membekukan tanah, sebuah artefak yang bernama The Heart of Winter. Lloyd menemukan informasi artefak ini melalui novel yang ia baca, di mana diceritakan kalau The Winter of Heart adalah salah satu dari Magento 3 New Items, di mana artefak ini mengandung musim dingin dari seluruh dunia. Dahulu kala, item ini diberikan oleh seekor naga bernama Bing Ryong Tyrannus sebagai hadiah. Dan di dalam novel juga diceritakan kejadian, di mana Ratu Magento harus menggunakan artefak ini secara terpaksa. Di mana Ratu Magento menggunakan item ini untuk mengalahkan musuhnya dan membekukan mereka semua. Tentu saja, untuk menggunakan item se-OP ini, maka harus ada perizinan dari seluruh bangsawan. Namun lagi dan lagi demi doinya, Ratu Magento pun sampai rela menyuap satu persatu para bangsawan supaya Lloyd bisa pakai item ini sesukanya. Oke, lanjut ke perencanaan konstruksinya, di mana setelah berhasil membekukan tanah, maka mereka dapat mengambil Tauranga dengan lebih aman. Dan tentu saja mereka akan mengganti pondasi yang bolong dengan bahan yang baru. Nah, itu adalah tahap perencanaan untuk proyek kali ini. Dan Shin pun lalu berpindah ke Xavier yang tengah mengawasi proyek. Di sana secara tidak sengaja Xavier pun kembali bertemu dengan Tuan Putri Siluria yang bertugas menjadi mage untuk mengontrol item The Heart of Winter. Xavier tentu saja terkejut saat melihat kemunculan dari Putri Siluria. Putri Siluria pun langsung pergi setelah menyapa Xavier. Dan muncullah si mafia kita, Lloyd. Di sana Lloyd pun menasehati Xavier bahwa Xavier gak perlu terlalu mikirin kerjaan. Lloyd pun langsung menyuruh Xavier untuk menghampiri Putri Siluria, karena Lloyd tahu kalau Xavier pastinya kangen sama Putri Siluria. Namun Xavier pun langsung berkata, "Apaan coba, nggak jelas." Melihat itu, Lloyd pun berkata bahwa dirinya serius. Lloyd menambahkan bahwa dirinya memiliki mata yang sangat tajam, karena dirinya adalah seorang mafia cinta. Jadi ia tahu tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta. Dan firasatnya ini nggak mungkin salah. Udah bener punya lo. Namun Xavier pun langsung ngebatin, "Keleh mafia tai kucing, padahal dirinya sendiri aja nggak peka. Padahal udah dikode-kodein sama ratu ya kan." Xavier pun lalu berkata bahwa dirinya akan fokus untuk melindungi Lloyd, karena saat ini Lloyd sedang diincar oleh seseorang. Lloyd pun menyuruh Xavier untuk tetap tenang. Bocah itu mah bisa dia hajar. Kemarin itu dia cuma nggak expect aja bakal dikeluarin makhluk burik raksasa. Dan proyek pengerjaan kali ini pun dimulai, di mana tahap pertama adalah menggali tanah secara vertikal. Dan Podonglah yang mendapatkan tugas tersebut. Dan setelah berhasil membuat lubang, mereka pun akan memasang penopang baja dan beton, sehingga jadilah sebuah goa. Lalu tahap kedua, di mana mereka akan membuat ruang injeksi udara dingin di dasar galian. Dan step ketiga, para mage terbaik di Kekaisaran pun akan bekerja sama untuk mengontrol The Heart of Winter, di mana udara dingin akan dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke dalam tanah dan langsung membekukannya. Dan step yang keempat, mereka akan mulai menggali tanah ke arah atas menuju Tauranga berada. Dan terlihatlah Podong yang sudah menggali menuju ke atas sambil diawasi oleh Lloyd dan Xavier.
Xavier berkata bahwa proyek kali ini progresnya jauh lebih cepat ketimbang proyek-proyek yang lain. Lloyd membalas, semakin cepat mereka selesai, maka semakin baik. Karena waktu akan terus berjalan, maka dari itu mereka harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk mengeluarkan Tauranga. Namun jika Lloyd memakai cara itu, Lloyd pun langsung menampar dirinya sendiri agar ia tidak memikirkan rencana tersebut. Melihat itu, Xavier pun sontak menjadi kebingungan. Lloyd lalu berteriak menyuruh para pekerja untuk memulai memasang lapisan betonnya. Dan scene pun lalu berpindah ke para mages yang sedang mengontrol The Heart of Winter. Di sana juga terlihatlah Putri Saluria yang sedang melakukan tugasnya dengan sangat fokus. Namun tiba-tiba panel pun menunjukkan pintu yang terdapat di belakang Putri Saluria. Dan tiba-tiba setetes darah pun masuk dari celah-celah pintu tersebut. Dan seperti yang kalian tebak, muncullah Todd di sana dengan raut wajah yang murka, di mana tangan dan kakinya sudah hilang. Ia sambungin lagi pakai sihir darah miliknya. Tapi scene pun lalu berpindah ke beberapa hari sebelumnya, di mana terlihatlah dua bangsawan yang sedang bertemu. Mereka sedang membicarakan Lloyd yang telah diangkat menjadi kontributor paling berjasa. Salah satu dari bangsawan itu adalah Duke Tuscany. Dia adalah bangsawan kelas atas di kerajaan Magento. Kalau yang satunya nggak dijelasin namanya. Mereka berdua sama-sama merasa khawatir dengan perkembangan dari Lloyd yang semakin hari semakin disayang Ratu Magento. Duke Tuscany berkata bahwa mereka tidak boleh membiarkan Lloyd untuk terus meroket seperti ini, karena sudah banyak bangsawan yang lengser akibat dirinya. Lawan bicaranya pun membenarkan perkataan Duke Tuscany, tapi ia tidak bisa melakukan apapun selain ngangguk-ngangguk doang. Soalnya backingannya Ratu Magento. Ia bahkan tak tahu harus melakukan apa sekarang. Duke Tuscany pun berkata, bagaimanapun caranya ia akan membuat Lloyd terjatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Bahkan ia tidak akan segan-segan untuk menyeret Ratu Magento jika ia terus melindungi Lloyd. Dan pembicaraan kedua bangsawan tukang iri ini pun berakhir, di mana terlihatlah Duke Tuscany yang sedang pusing memikirkan masalah ini. Memang tadi dia sok-sokan ngomong kayak gitu, padahal mah dia nggak bisa apa-apa. Soalnya si Lloyd dijaga sama Xavier setiap waktu. Namun di saat itu, tiba-tiba muncullah seseorang di belakang Duke Tuscany. Orang misterius itu pun langsung menyapa Duke Tuscany yang belum menyadari keberadaannya. Sontak Duke Tuscany pun langsung terkejut. Ia langsung menoleh dan bertanya, siapa pria ini? Dan sudah bisa ditebak, orang itu adalah si Todd. Todd pun memperkenalkan dirinya kepada Duke Tuscany. Ia juga bertanya, apakah Duke Tuscany sekarang lagi mumet? Duke Tuscany yang melihat keberadaan Todd pun menjadi kebingungan sekaligus menjadi takut. Soalnya ia tahu kalau Todd udah dicerot bapaknya. Tapi sekarang kok dia masih hidup? Ia pun bertanya kepada Todd, apakah si Todd masih hidup atau udah jadi hantu? Todd pun menjawab bahwa dirinya sendiri juga tidak tahu dia sudah mati atau belum. Todd juga bertanya lagi, sepertinya Duke Tuscany sedang suram kali ini. Dan jika orang yang membuat Duke Tuscany seperti itu adalah Lloyd, maka mereka memiliki musuh yang sama. Todd berkata bahwa dirinya bisa membantu Duke Tuscany. Duke Tuscany yang mendengar itu pun sontak terkejut. Dan si Todd kembali bertanya, apa yang Lloyd lakukan di istana kerajaan sekarang? Tuscany pun memberitahu Todd bahwa Lloyd sekarang melakukan renovasi kepada istana kerajaan. Bahkan Lloyd sampai menggunakan item The Heart of Winter. Todd yang mendengar itu pun sempat terdiam sesaat. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba si Todd pun tersenyum dengan lebar. Emang sengklek ini bocah ya? Todd pun lalu meminta bantuan kepada Duke Tuscany. Ia meminta Duke Tuscany untuk menyuruh orang-orangnya menaruh darah miliknya ini di lokasi proyeknya Lloyd. Dan jika Duke Tuscany berhasil melakukannya, maka Todd berjanji ia akan membuat dunia mengetahui sifat asli dari Lloyd, yang bahkan lebih kejam ketimbang iblis. Dan dengan tersenyum kayak orang stres, si Todd berkata bahwa orang-orang akan menganggap Lloyd adalah iblis yang bahkan tidak layak untuk dilahirkan. Tapi scene pun lalu berpindah ke waktu sekarang. Mungkin sebelum kemunculan si Todd ya. Di sana terlihatlah Lloyd yang dihampiri oleh dua pekerja miliknya. Para pekerja itu ingin menyampaikan sesuatu kepada Lloyd. Lloyd yang mendengar itu pun langsung bertanya, apakah ada pekerjaan yang membuat mereka berdua tidak nyaman. Namun kedua pekerja itu pun langsung membantahnya. Salah satu pekerja berkata bahwa dirinya hanya ingin berterima kasih kepada Lloyd. Berkat Lloyd yang berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Absahan,
Dirinya sekarang dapat mempelajari keterampilan tembikar kasabsahan. Hal ini merupakan impian dari istrinya. Dari dulu dirinya selalu ingin berterima kasih kepada Lloyd, namun baru sekarang kesampaian. Dan pekerja yang kedua pun berkata hal yang sama, di mana ia merasa sangat senang bisa bekerja menjadi kulinya Lloyd karena gajinya gede. Ia juga berkata bahwa anaknya sekarang sudah mulai belajar teknik sipil. Kata anaknya, ia ingin menjadi kuli yang hebat seperti Lloyd. Lloyd yang mendengar pujian-pujian itu pun auto senang dan tersenyum. Namun Lloyd berkata, jika bapak-bapak ini memang beneran berterima kasih, maka pinjemin dia 100 dong. Dan tanpa disangka-sangka, kedua bapak-bapak itu pun langsung ngasih Lloyd sejumlah uang. Dan tak lupa mereka pun berterima kasih lagi kepada Lloyd. Setelah itu, kedua bapak-bapak itu pun pergi dengan perasaan yang gembira. Sementara si Lloyd malah kebingungan kenapa dia beneran dikasih duit. Padahal kan dia cuma ngejokes. Bahkan sistem pun ikut nongol dan mengatai Lloyd sebagai tukang palak. Sementara itu, Xavier pun memarahi Lloyd yang malah malakin bapak-bapak tadi. Padahal kedua bapak-bapak itu sangat berterima kasih kepada Lloyd. Lloyd pun menjelaskan kalau dirinya cuma ngejokes. Mana expect dia kalau dikasih beneran ya kan? Lloyd pun akan mengembalikan duit ini nanti kepada bapak-bapak itu. Namun sementara itu, terlihatlah kedua penjaga yang sedang mengawasi tempat injeksi yang menyimpan The Heart of Winter. Salah satu penjaga pun menyuruh temannya untuk pergi mengecek yang lain, karena sudah waktunya untuk pergantian shift. Temannya itu pun ngangguk-ngangguk doang dan ia pun lalu pergi. Rupa-rupanya penjaga ini adalah bawahan dari Duke Tuscany, di mana ia pun langsung melakukan tugasnya, yaitu untuk menuangkan darah milik Todd. Darah Todd yang sudah terjatuh ke lantai pun langsung mengeluarkan bola mata, dan darah itu pun lalu masuk ke dalam ruang injeksi melalui sela-sela pintu. Dan begitulah cara si Todd bisa masuk. Dan seperti kejadian di awal, terlihatlah Todd yang dengan muka buriknya langsung merusuh di tempat The Heart of Winter. Xavier yang sedang bersama Lloyd pun juga merasakan kehadiran dari si Todd. Lloyd yang melihat Xavier tiba-tiba berubah pun bertanya apa yang terjadi. Xavier menjawab bahwa Todd ada di sini. Dan kembali ke para mage yang menjaga The Heart of Winter. Mereka yang melihat kemunculan Todd pun langsung menyerangnya dengan berbagai macam sihir. Dan mereka lalu bertanya, siapa si Todd ini? Datang-datang cengengesan gak jelas. Namun dengan gampangnya si Todd dapat menghindari semua serangan para mage itu. Dan si Todd pun langsung melepaskan serangan darah miliknya kepada para mage itu. Putri Saluria langsung bertindak cepat, di mana ia menyuruh semua mage untuk membuat shield. Namun tanpa disangka-sangka, serangan darah milik Todd dapat menghancurkan shield yang mereka buat. Dan serangan dari Todd itu pun menghancurkan tempat The Heart of Winter disimpan. Dan karena tempat pengamannya sudah hancur, maka energi dari The Heart of Winter pun langsung meledak-ledak. Di mana item itu pun menyebarkan udara dingin yang ekstrim ke segala arah. Sementara itu, di posisi Xavier, ia yang merasakan keberadaan Todd pun langsung bergerak dengan cepat untuk menghampirinya. Namun Xavier menyadari bahwa dirinya telah terlambat, di mana lagi dan lagi ia pun telah kehilangan jejak dari Todd. Namun yang jadi fokus utama Xavier sekarang adalah The Heart of Winter yang mengamuk karena pengamannya telah rusak. Dan terlihatlah Putri Sarulia yang mencoba menstabilkan The Heart of Winter seorang diri. Xavier yang melihat itu pun sontak menjadi terkejut. Namun ada satu hal lagi yang membuat konsentrasinya terpecah, yaitu keselamatan dari Kim Suho. Kim Suho yang menyadari itu pun menyuruh Xavier untuk jangan memperdulikan dirinya. Ia menyuruh Xavier untuk membantu menenangkan The Heart of Winter. Xavier awalnya ingin memprotes perkataan Lloyd itu. Namun Lloyd langsung menyuruh Xavier untuk percaya kepada dirinya. Dan mau tidak mau Xavier pun langsung bergerak menuju The Heart of Winter yang sedang mengamuk. Terlihatlah kondisi dari Putri Saluria yang cukup memprihatinkan, di mana tubuhnya pun mulai membeku akibat menahan kekuatan dari The Heart of Winter. Xavier pun langsung bergerak dengan cepat, di mana ia menggunakan tubuh dan sayapnya untuk menahan amukan dari The Heart of Winter. Xavier menyadari bahwa amukan dari The Heart of Winter setara dengan kekuatan naga kelas atas. Jadi dirinya tidak akan mungkin bisa bertahan lama-lama. Dan di sisi Lloyd, berkat efek titel miliknya, Lloyd pun tidak terpengaruh dengan kekuatan dari The Heart of Winter yang mengamuk. Jadi dirinya pun memutuskan untuk menyelamatkan para pekerja tadi yang masih terjebak di dalam galian. Lloyd melakukan hal ini bukan karena merasa dirinya seorang pahlawan. Dirinya juga tidak merasa kalau ia adalah orang baik.
Namun dirinya harus menyelamatkan kedua bapak-bapak itu karena dia udah dipinjemin 100. Namun di saat itu tiba-tiba muncullah si Todd di belakang Lloyd, di mana si Todd pun langsung melakukan serangan kepada Lloyd menggunakan belati miliknya. Dan trot, Lloyd yang tidak menyadari kemunculan Todd pun berhasil ditusuk olehnya. Di mana dengan muka gembelnya si Todd berkata bahwa Lloyd akan mati. Lloyd yang melihat itu pun sontak mengamuk. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh pun terjadi, di mana Lloyd pun mengalami hal yang sama seperti Ratu Magento. Dan wush, Lloyd pun lalu dibawa ke alam bawah sadarnya, di mana sekarang ia menjadi Kim Soo-ho. Lalu dari arah belakangnya terdapat seseorang yang memanggil Kim Soo-ho. Orang itu bertanya, kenapa Kim Soo-ho harus membuang-buang waktu dengan melakukan proyek itu? Padahal mereka memiliki cara yang lebih cepat. Dan terlihatlah sosok Lloyd yang berada di hadapannya. Ini ceritanya alter egonya Kim Soo-ho ya, soalnya si Lloyd asli kan udah reinkarnasi. Alter egonya pun berkata, padahal mereka hanya perlu menghancurkan istananya saja dengan kekuatan Yongyong. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan Tauranga kurang dari sehari. Namun dengan tersenyum alter egonya berkata, kenapa mereka tidak melakukan hal itu padahal mereka mempunyai kekuatan. Sementara itu di posisi Xavier, ia pun sudah sangat kewalahan untuk menahan amukan dari The Heart of Winter. Padahal ia baru saja menahan kekuatan item ini. Melihat Xavier yang kewalahan, Putri Saluria pun tidak tinggal diam, di mana ia menggunakan sihir api miliknya untuk membantu Xavier. Di mana sihir api milik Putri Saluria itu pun langsung menyelimuti The Heart of Winter, hingga energi dingin yang dikeluarkan item itu sedikit berkurang. Dan berkat bantuan dari Putri Saluria juga, maka Xavier bisa menahan amukan item itu lebih lama lagi. Tapi Xavier pun lalu berpikir, semuanya tidak akan berubah jika ia hanya bertahan saja. Dan di saat itu Xavier pun tersadar bahwa sekarang tidak ada orang yang menjaga Lloyd. Xavier tentunya menjadi panik dan mengkhawatirkan keselamatan Lloyd. Dan kembali ke Lloyd, di mana Todd yang telah melancarkan serangannya pun kembali menarik belatinya. Sehingga darah Lloyd pun langsung ngocrot pada keluar. Di sana Lloyd pun lalu berteriak kesakitan karena semua saraf di tubuhnya tegang. Melihat kondisi Lloyd itu, si Todd pun tentunya menjadi sangat senang. Dan kita diberitahu bahwa serangan Todd itu bukanlah tusukan biasa. Todd menggunakan sebuah sihir hitam kuno ke dalam serangannya tadi. Sihir itu bernama Encroaching Darkness, di mana sihir itu lebih mirip kutukan. Jika terdapat kegelapan di dalam hati manusia walaupun seuprit, maka kutukannya akan menjalar dan mengambil alih kesadaran targetnya. Dan terlihatlah Lloyd yang sedang mengerang kesakitan dan tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Todd berkata bahwa Lloyd tidak layak mendapatkan semua kehormatan itu. Dan ia menyuruh Lloyd untuk segera mengamuk layaknya monster. Dan tunjukkanlah sifat asli Lloyd ke seluruh dunia, hingga membuat orang-orang akan mengutuk Lloyd. Dan kita kembali diperlihatkan ke dalam alam bawah sadarnya Lloyd, di mana alter egonya berkata bahwa Kim Soo-ho telah banyak membuang-buang waktu. Kenapa dia harus membuat sauna untuk meluluhkan hati para putri duyung tersebut? Padahal mereka memiliki cara yang lebih praktis, ucap alter egonya sambil tersenyum. Dan air yang menggenang di dekat Kim Soo-ho pun langsung menunjukkan scene jika Kim Soo-ho mengikuti usulan alter egonya, di mana alter egonya Kim Soo-ho berkata bahwa Kim Soo-ho tidak perlu melakukan semua hal merepotkan itu. Ia hanya perlu berangkat dengan Yongyong saja. Dan wush, mereka hanya perlu menyerang kerajaan duyung dengan kekuatan mereka. Karena rasa takut adalah alat komunikasi yang paling efektif. Sontak Kim Soo-ho yang melihat itu pun menjadi syok sekaligus terkejut. Dan alter egonya melanjutkan, mereka akan dapat dengan mudah melakukan penyerangan itu. Karena Ratu Ariel sekalipun gak akan bisa ngelawan Xavier. Dengan begitu mereka akan dapat memperbudak para duyung dengan lebih cepat. Dan untuk Tauranga, kenapa mereka harus repot-repot? Padahal mereka bisa langsung menghancurkan istana ini. Alter egonya Kim Soo-ho berkata bahwa Kim Soo-ho terlalu goblok. Padahal jika mereka melakukan hal itu, Aotearoa pasti sudah jadi sekarang. Kim Soo-ho pun membalas bahwa semua itu hanyalah omong kosong. Bagaimana mungkin ia melakukannya? Karena pasti akan ada banyak korban yang berjatuhan nantinya. Alter egonya pun langsung membalas, apa pedulinya mereka tentang itu? Orang-orang itu bukanlah keluarga mereka. Sontak Kim Soo-ho yang mendengar itu pun menjadi tambah terkejut. Alter egonya menambahkan bahwa kedudukan orang asing dan keluarga itu sudah berbeda.
Dan dengan meneteskan air mata, alter egonya pun bertanya, apakah Kim Soo-ho ingin gagal lagi? Dan terlihatlah wajah mendiang kedua orang tuanya Kim Soo-ho. Kim Soo-ho yang melihat itu pun sontak terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Dan Kim Soo-ho pun lalu menundukkan kepalanya. Lalu terjadilah guncangan yang sangat dahsyat di dalam alam bawah sadarnya itu, di mana Kim Soo-ho pun lalu membulatkan tekadnya. Alter egonya pun mengajak Kim Soo-ho untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Kim Soo-ho pun lalu berjalan mendekat ke arah alter egonya itu secara perlahan. Dan terlihatlah ia yang akan menggenggam tangan dari alter egonya itu. Namun tanpa disangka-sangka, Kim Soo-ho pun langsung memeluk alter egonya. Kim Soo-ho tahu kalau alter egonya ini merasa sangat takut akan gagal. Namun Kim Soo-ho pun menenangkan bagian dirinya itu. Kim Soo-ho berkata, walaupun mereka tidak melakukan hal semacam tadi, mereka pasti akan dapat menyelesaikan semuanya. Karena untuk masalah segitu doang mah gampang buat kita, ucap Kim Soo-ho sambil tersenyum. Dan suasana di dalam alam bawah sadar Kim Soo-ho pun langsung berubah seketika. Di mana secara samar-samar alter egonya pun mulai tersenyum. Dan dengan senyuman lebar, alter egonya pun membenarkan perkataan Kim Soo-ho. Kayak scene Naruto gitu ya. Dan kita langsung dibawa kembali ke dunia nyata, di mana terlihatlah si Todd yang sedang menunggu perubahan Lloyd menjadi buas. Namun ia pun menjadi sangat terkejut saat melihat Lloyd masih baik-baik saja. Lloyd yang melihat mukanya Todd yang ngeselin pun langsung ngamuk. Kegelapan dalam hati tai kucing lah, masa depanmu tuh yang gelap, ucap Lloyd. Lloyd langsung menarik kerah baju si Todd. Dan dengan penuh emosinya, si Lloyd pun bersiap untuk melancarkan bogeman dahsyat kepada Todd. Si Lloyd berkata bahwa dirinya di dalam ataupun di luar itu sama saja. Yang ia pikirin itu cuma duit, duit, dan duit. Dan dengan sangat keras, Lloyd pun langsung menghantam wajah buriknya Todd sehingga gigi-giginya langsung pada copot. Makan nih basreng, ucap Lloyd. Dan tak berhenti di sana saja, Lloyd pun terus menghajar si Todd lagi dan lagi. Sampai-sampai mukanya Todd lebih burik ketimbang Lloyd. Dan sementara itu, terlihatlah Ratu Magento yang bergerak bersama beberapa pengawal menuju lokasi proyek. Ratu Magento bertanya, sudah berapa lama kejadian ini terjadi? Dan salah satu prajuritnya pun berkata bahwa kejadian ini baru berlangsung selama 5 menit. Dan terlihatlah energi dari The Heart of Winter yang sampai menyembur keluar dari lubang tempatnya berada. Di sana mereka semua pun langsung merasakan hawa yang begitu dingin, padahal mereka belum memasuki goa tersebut. Namun tanpa pikir panjang, Ratu Magento pun langsung melompat menuju ke dalam lubang goa tersebut. Dan Ratu Magento pun lalu mendarat di dalam dasar goa. Ia berpikir bahwa dirinya tidak bisa kehilangan orang seberbakat Lloyd. Jadi ia akan menyelamatkan Lloyd bagaimanapun caranya. Ratu Magento pun langsung menghampiri tempat The Heart of Winter mengamuk. Di sana Ratu Magento yang bertemu Xavier pun langsung bertanya di mana keberadaan Lloyd. Dan dengan panik Xavier berkata bahwa Lloyd berada di dalam. Ratu Magento pun tanpa pikir panjang langsung masuk lebih dalam lagi seorang diri. Dan di sana ia pun menemukan tubuh si Todd yang sudah dalam keadaan membeku. Berkat itu, Ratu Magento pun akhirnya mengetahui bahwa Todd adalah dalang dari semua ini. Dan di saat itu, Ratu Magento pun lalu melihat siluet orang yang sedang mendekat. Dan rupa-rupanya orang itu adalah Lloyd yang sedang menggendong kedua bapak-bapak yang memberinya 100 tadi. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi kepada Lloyd, di mana Lloyd berjalan dengan tatapan kosong dan seperti kedinginan.